Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami tentang proposal kewirausahaan usaha, yaitu nama produk kami Masker dan Litin. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Norma dari kelas 12A Farmasi. Nama saya Ujeva Nuryadi dari kelas 12A Farmasi. Saya Maria Nurelani dari 12A Farmasi. Saya Fitri Syaulianti Waluyo dari kelas 12A Farmasi. Saya Andi Setiawan Anugrah dari kelas 12A Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Proposal Kewirausahaan Usaha. Nama produk kami Masker dan Litin, disusun oleh kelas 12A Farmasi. Nama kelompok yang pertama ada Maria Nurelani, Andi Setiawan Anugrah, Fitri Syaulianti, Norma, dan Ujeva Nuryadi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Perkembangan masyarakat yang modern menuntut manusia untuk selalu bergerak cepat dan menggunakan waktu seefisien mungkin. Dengan melihat kondisi seperti ini, kami berencana membuat sebuah usaha produk yang berhubungan dengan kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan alami. Mungkin sudah banyak produk kosmetik yang tersebar di berbagai toko, sehingga konsumen mudah mendapatkannya. Untuk itu, kami membuat suatu produk kosmetik yang alami dan praktis, tanpa efek samping, bahan kimia, dan bahan pengawet. Untuk itu, produk ini dapat merawat tubuh manusia. Di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausahawan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk kosmetik merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen. Berikut visi misi dari perusahaan kami. Visi: menjadikan produk kelompok kami produk yang berkualitas tinggi, diminati dan dipercayai oleh masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsinya. Misinya yang pertama, menciptakan produk yang berkualitas dengan menggunakan bahan alami. Yang kedua, memproduksi dan memasarkan produk dengan hasil terbaik. Yang ketiga, aman dikonsumsi dan memberikan nilai manfaat yang luas. Yang keempat, mengutamakan kualitas produk dan pelayanan sehingga menciptakan kepuasan konsumen terhadap produk yang kita buat. Berikutnya, tujuan dari perusahaan kami yang pertama, memenuhi tugas mata pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan. Yang kedua, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Yang ketiga, membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang keempat, dapat membuka peluang kerja bagi orang lain. Berikutnya, manfaat. Adapun manfaat dari produk kami adalah yang pertama, memelihara kecantikan serta kesehatan tubuh. Yang kedua, merawat tubuh baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman terhadap bidang kecantikan dan kesehatan. Yang keempat, membuat produk yang kami hasil dapat bermanfaat bagi orang lain. Bab 2, tinjauan pustaka. Profil usaha. Yang pertama, nama perusahaan dan lokasi. Nama perusahaan kami adalah PT Natura Herbal Pharmaceutic, adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, yaitu pembuatan produk kecantikan dan kesehatan. Nama perusahaan kami berasal dari bahasa Italian, yaitu natura yang berarti alam. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dan dalam pengobatan. Dan farmaseutik adalah ilmu yang mempelajari tentang penyediaan obat-obat menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Untuk produk kecantikan, kami membuat masker dari kulit manggis dan litin dari lidah buaya. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan melatih keterampilan siswa di bidang kewirausahaan. Berikutnya, nama merek produk. Yang pertama, masker kulit manggis. Yang kedua, litin lidah buaya. Nama perusahaan kami PT Natura Herbal Pharmaceutic yang beralamat di Jalan Raya Sidoarjo nomor 5 RT 06 RW 02 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatiraden, kode pos 15743, beralamat di Kota Depok. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha yang akan kami buat dan kelola adalah jenis usaha yang bergerak di bidang kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan bahan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh, epidermis, kulit, bibir, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau melindungi tubuh pada kondisi baik. Tetapi usaha kami ini lebih menekan ke bahan-bahan alami yang kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang modern dan dapat menarik hati konsumen serta mampu dan tidak kalah bersaing dengan produk lain. Yang kami harapkan, produk ini akan berkembang dan bertahan di kalangan masyarakat, sehingga akan menjadi sebuah kebanggaan apabila usaha ini akan terus berlanjut dan menghasilkan keuntungan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Ocha. Yang selanjutnya ada brand atau merek. Nama brand atau merek kami adalah ONAF. Nama brand atau merek kami ini berasal dari nama depan anggota kelompok kami, yang berarti kelompok kami adalah satu dan kelompok kami bekerja sama dalam membuat produk ini agar mendapatkan hasil yang terbaik.
Selanjutnya ada profil produk masker kulit manggis. Manfaat masker bagi wajah yaitu dapat digunakan untuk memperhalus dan memperindah wajah yang terkadang mengalami masalah seperti berminyak, kusam, dan berjerawat. Yang kedua ada merangsang sirkulasi darah maupun limfa termasuk dan memperbaiki kulit melalui percepatan proses regenerasi dan memperbaiki nutrisi pada jaringan kulit. Masker juga berfungsi sebagai pembawa bahan aktif yang berguna bagi kesehatan kulit seperti ekstrak tumbuhan dan minyak esensian yang dapat diserap oleh permukaan kulit untuk dibawa salam sirkulasi darah. Yang selanjutnya ada deskripsi bahan. Yang pertama ada tepung beras. Tepung beras adalah salah satu bahan kecantikan alami yang telah digunakan selama berabad-abad oleh para wanita di Asia. Tepung beras dikenal efektif untuk mengatasi masalah pigmen kulit serta garis halus pada wajah. Selain itu, tepung beras juga bermanfaat untuk menyamarkan kantung mata yang gelap, mencerahkan kulit, dan mencegah penuaan. Yang kedua ada kulit manggis. Manggis adalah jenis buah tropis yang memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya terdapat pada kulitnya. Kulit buah manggis mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat menghasilkan kolagen dan berfungsi untuk mengembalikan keremajaan kulit. Selanjutnya ada produk yang kedua yaitu lip tint lidah buaya. Istilah lip tint atau pewarna bibir merupakan salah satu kosmetik umum yang dimiliki setiap wanita. Warnanya lebih tahan lama dan menempel di bibir. Biasanya dapat digunakan untuk membuat bibir yang memiliki gradasi warna lebih merah. Adapun bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama adalah lidah buaya. Lidah buaya atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Aloe barbadensis Miller atau orang lebih sering menyebutnya dengan aloe vera, merupakan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetika dan industri farmasi lainnya. Selain itu, lidah buaya bisa digunakan sebagai minuman dan juga sebagai makanan yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Maka dari itu, lidah buaya cukup terkenal sebagai salah satu tanaman yang berkhasiat dan digunakan sebagai obat. Di dalam lidah buaya ini memiliki macam-macam nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan, diantaranya banyak mengandung asam amino, vitamin, mineral. Lidah buaya juga mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fijri. Manfaat lidah buaya pada bibir, yaitu menghaluskan bibir, membuat bibir merah alami, melembabkan bibir, mengobati kulit bibir yang pecah-pecah. Lalu madu, salah satu khasiatnya yaitu adalah sebagai bahan yang bisa dipakai untuk mempercantik kulit. Madu juga mengandung banyak nutrisi, vitamin B, kalsium, natrium, zat besi, dan kalium yang bagus untuk kesehatan bibir. Manfaat madu pada bibir yaitu membuat bibir merah alami, mampu memberi kelembapan pada bibir, dapat menormalkan kembali tekstur bibir menjadi lebih halus dan tidak pecah-pecah lagi. Lalu, warna makanan. Warna makanan ini digunakan sebagai zat tambahan untuk menghasilkan warna merah pada produk ini. Selanjutnya yaitu desain dan metode produksi. Masker kulit manggis, yaitu formulanya nama bahan buah manggis, kebutuhannya 10, harga satuannya 5.000 dan total harganya 50.000. Lalu ada beras sebanyak 1 liter, harga satuannya 8.000, total harganya 8.000. Lalu ada kemasan, kebutuhannya 30, harga satuannya 3.000 dan total harganya 90.000. Lalu ada stiker, kebutuhannya 30.000, harga satuannya 1.000 dan total harganya 30.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 178.000. Lalu ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alat yaitu pisau, baskom, blender, dan nampan. Lalu untuk bahannya yaitu kulit manggis, tepung beras. Cara pembuatannya yaitu pertama, bagi buah manggis menjadi 2 bagian, lalu pisahkan kulit manggis dan buah manggis, kupas bagian luar kulit, kemudian cuci sampai bersih. Kemudian letakkan kulit manggis yang sudah dicuci di nampan, lalu jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Bila terik kulit manggis, 2 hari saja kulit manggis sudah kering. Lalu kemudian ambil beberapa sendok beras yang akan dijadikan tepung. Cuci bersih 1-2 kali saja. Buang air cucian beras lalu pindahkan hasil cucian ke dalam nampan.
lalu jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Bila sudah kering, haluskan kedua bahan secara terpisah. Campurkan kedua bahan menggunakan takaran yang telah ditentukan atau disiapkan. Kemudian, jika sudah dicampurkan sampai homogen. Jika sudah, masker siap dikemas menggunakan klip kemasan dan siap digunakan. Target produksi. Pertama, target produksi 1 hari, yaitu dapat menjual sebanyak 30 pieces. Yang kedua, target dalam 1 bulan, yaitu dapat menjual masker sebanyak 900 pieces. Dalam 178.000 dapat menghasilkan 30 pieces. Jika dijual dengan target mencapai 30 pieces per hari, maka modal yang dibutuhkan yaitu modal per hari, harga produk tidak termasuk laba dikali target 1 hari, sama dengan 8.000 dikali 30 pieces sama dengan 240.000 per hari. Lalu modal per bulan yaitu harga produk tidak termasuk laba dikali target 1 bulan yaitu 8.000 dikali 900 pieces sama dengan 7.200.000 per bulan. Laba yang dihasilkan yaitu harga jual sama dengan 10.000 per pieces. 10.000 dikali 30 pieces yaitu 300.000 per hari. Dan 10.000 dikali 900 pieces yaitu 9 juta per bulan. Laba per hari, total jual per hari dikurang modal per hari. 300.000 dikurang 240.000 sama dengan 60.000 per hari. Untuk laba per bulan, total harga jual per bulan dikurang modal per bulan sama dengan 9 juta dikurang 7.200.000 sama dengan 1.800.000 rupiah per bulan. Lalu ada desain produk. Kemasan primer yaitu kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk. Pada layar terdapat contoh dari kemasan primer yaitu bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Liptin lidah buaya, formulanya yang pertama nama bahannya lidah buaya, kebutuhannya 20, harga satuannya 2.000, total harganya 40.000. Yang kedua madu, kebutuhannya 2, harga satuannya 15.000, total harganya 30.000. Yang keempat kemasan, kebutuhannya 40, harga satuannya 5.000, total harganya 200.000. Yang kelima stiker, kebutuhannya 40, harga satuannya 1.000, total harganya 40.000, jadi totalnya 310.000. Yang kedua alat dan bahan yang dibutuhkan. Alatnya ada pisau, mangkuk, sendok. Yang kedua ada bahannya lidah buaya, pewarna makanan, dan madu. Cara pembuatannya, pertama siapkan 2 buah lidah, ambil gelnya, kemudian dipisahkan. Yang kedua haluskan gelnya sampai halus. Yang ketiga setelah halus tambahkan 5 tetes pewarna makanan, aduk sampai rata. Yang keempat, setelah merata atau warnanya menyatu, tambahkan madu secukupnya agar menambahkan rasa manis, lalu aduk hingga homogen. Yang kelima, masukkan ke dalam wadah liptin dan tutup. Yang keempat, target produksi. Yang pertama, target dalam 1 hari dapat menjual sebanyak 40 buah. Yang kedua, target dalam 1 bulan dapat menjual sebanyak 1.200 buah. Dalam 310.000 dapat menghasilkan 40 buah. Jika dijual dengan target mencapai 30 buah hari, maka modal yang dibutuhkannya yang pertama modal per hari, harga produk tidak termasuk laba dikali target 1 hari. 12.000 dikali 40.000 sama dengan 480.000 per hari. Yang kedua, modal per bulan. Harga produk tidak termasuk laba dikali target 1 bulan, yaitu 12.000 dikali 1.200 buah sama dengan 14.400.000 per bulan. Yang B, laba yang dihasilkan, harga jual sama dengan 15.000 per buah. 15.000 dikali 40 buah sama dengan 600.000 per hari. 15.000 dikali 1.200 buah sama dengan 18 juta per bulan. Yang ketiga, laba per hari. Total harga jual per hari dikurang modal per hari, yaitu 600.000 dikurang 480.000 sama dengan 120.000 per hari. Yang keempat, laba per bulan. Total harga jual per bulan dikurang modal per bulan. 18 juta dikurang 14.400 sama dengan 3.600 per bulan. Yang kelima, desain produk. Yang A, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang tidak mengalami kontak langsung dengan produk.
Yang B, kemasan primer, yaitu kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk. Contohnya ada di layar. Yang bab 4, pemasaran. A. Strategi, target, dan segmentasi pasar. Yang ke-1, strategi pemasaran. Pertama, menggunakan media sosial. Yang kedua, menawarkan produk secara gratis. Yang ketiga, memilih tempat yang strategis. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dan selalu memperhatikan penampilan. Yang kelima, selalu berinovasi dalam membentuk produk. Yang keenam, mengadakan promosi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Selanjutnya ada targeting. Targeting merupakan proses Targeting merupakan proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa segmen untuk diambil. Target pasar dari produk kami adalah para masyarakat setempat, anak remaja, anak-anak sekolah dan kuliah yang memiliki kulit muka yang kering ataupun berminyak, terutama masyarakat wanita. Lalu yang ketiga, segmentasi. Segmen dari usaha ini ditargetkan kepada semua segmen pasar sehingga melingkup pemasaran yang bisa menjangkau segala lapisan masyarakat. Dalam pengelompokan konsumennya, produk kami hanya dapat digunakan oleh anak remaja dan orang dewasa. Namun harus berhati-hati untuk konsumen yang kulit mukanya sensitif. Lalu B, analisis SWOT, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha yang setiap kegiatannya. Untuk memulai usaha kami harus mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing yang akan dihadapi nanti, bisa kita lihat melalui SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Lalu yang kedua, kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Yang ketiga, kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Lalu yang keempat, kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Dan yang terakhir, kami memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, staf kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Yang kedua, perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Yang ketiga, ada cash flow kadang-kadang tidak lancar. Dan yang terakhir, lokasi kantor letaknya di tempat yang kurang strategis. Dan yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Yang pertama, ada sektor yang kami tekuni sedang mengalami kenaikan. Yang kedua, pemerintah sangat mendukung perusahaan lokal seperti kami. Yang ketiga, belum ada persaingan yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Dan yang terakhir, hanya dengan modal yang rendah kami dapat memulai bisnis dengan baik. Lalu yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat di bidang ini berada di luar kemampuan kami sehingga dapat menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Yang kedua, perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi kami di bidang ini. Dan yang terakhir, kemungkinan kurangnya minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang kami tekuni saat ini. Dan yang terakhir, bab 5. Kesimpulannya, masker dan lip tint merupakan brand produk yang kami dirikan dalam usaha ini. Kami menciptakan produk atau survei untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat. Kami mengharapkan produk yang kami jual dapat diterima oleh masyarakat atau konsumen yang luas. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan untuk membuat produk masker dengan modal per pieces sebesar 8.000, dengan penjualan per pieces sebesar 10.000, dan dapat diperkirakan kami mendapatkan laba sebesar 2.000 per pieces. Dan produk lip tint dengan modal per botol 12.000 dengan penjualan per botol 15.000, maka dapat diperkirakan kami akan mendapatkan total laba yaitu sebesar 3.000 per botol. Lalu yang kedua ada sasaran. Yang kedua adalah ada saran. Memberikan wawasan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh.
Yang kedua, gunakan produk-produk alami seperti menggunakan masker kecantikan. Salah satu contohnya produk kami masker yang terbuat dari kulit manggis dan dikombinasikan dengan tepung beras agar tampak bersinar, dan tak lupa juga menjaga kelembaban bibir menggunakan lip tint aloe vera yang kami buat dan pasarkan karena lebih aman. Dan yang ketiga, jika tidak cocok menggunakan produk buatan kami, bisa kalian hentikan pemakaiannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.